Namaku Susi. Saya bekerja di sebuah ban pelat merah di kota Solo. Saat ini umur saya menginjak 28 tahun. Pada umur 27 tahun menikah dengan kekasih saya yang bernama Tony. Suami saya bekerja di pelayaran. Setiap berlayar, suami saya membutuhkan waktu 8. Setelah berlayar 8 bulan akan libur sekitar 3 bulanan. Mertua saya tinggal di kota Bandung. Mertua laki-laki saya baru saja pensiun dari pekerjaan sebagai petugas keamanan. Sementara orang tua saya tinggal di Jawa Timur. Saya tinggal di Solo bersama ponakan yang kuliah di perguruan tinggi swasta di Solo. Suami baru saja berangkat berlayar. Di Solo saya sudah punya rumah sendiri walaupun tidak besar. Ponakan saya tinggal di lantai atas sementara di bawah ada 2 kamar untuk saya dan suami serta satunya lagi untuk tamu atau orang tua. Mertua saya tinggal di Bandung, suami dan saya temu di Solo. Saya kuliah di perguruan tinggi swasta dan suami kuliah di pelayaran di Solo juga. Saya dan suami pacaran cukup lama yaitu selama 5 tahun. Saya sudah menikah selama hampir 2 tahun, tetapi belum dikaruniai anak. Dokter mengatakan bahwa kandungan saya sehat dan suami juga tidak ada masalah. Mungkin karena frekuensi pertemuan yang terbilang kurang intens, dikarenakan faktor pekerjaan suami sebagai seorang pelayar. Suatu hari ponakan saya pamitan karena mau KKN di luar Solo selama 3 bulan. Saya mengizinkan karena itu adalah program dari kampus. Saya di rumah cuma sendirian. Karena kerjaan cukup banyak, saya sering pulang malam. Karena sering pulang malam, rasa sepi di rumah tidak terlalu mengganggu. Sampai di rumah capek dan langsung tidur sampai pagi dan harus berangkat pagi lagi. Begitulah irama kehidupan saya, berangkat pagi pulang malam. Mertuaku mengabari kalau akan ada acara di Solo. Memang waktu itu, berbarengan libur panjang mulai Kamis sampai Minggu. Saya sendiri juga bisa istirahat beberapa hari. Bapak mertuaku pagi-pagi sudah tiba di Solo. Sesampai di rumah, saya persilahkan istirahat dulu dan kucarikan snack dan sarapan pagi. Setelah makan pagi dan ngemil snack, saya dan bapak mertua ngobrol-ngobrol di ruang tengah. Bapak mertua hidup sendirian di Bandung. Tetapi di Bandung banyak saudara, jadi bapak mertua tidak kesepian. Ibu mertua meninggal dunia ketika usia pernikahanku genap 3 tahun. Bapak mertua mempunyai postur tubuh tinggi besar dan suka olahraga. Ketika ngobrol-ngobrol di ruang tengah, mertua bertanya apakah sudah ada tanda-tanda kehamilan, mengingat usia pernikahan sudah 1 tahun lebih. Saya jawab belum, nanti kalau sudah tiba waktunya, pasti bakal dikasih Tuhan. Ayah mertua mungkin merindukan cucu, karena 2 anak yang lain belum mempunyai anak meskipun usia pernikahan lebih dari 3 tahun. Ketika ngobrol-ngobrol, saya melihat bapak mertuaku masih sangat segar bugar. Dadanya bidang, lengan tangan berotot dan raut wajahnya kelihatan masih muda. Setelah selesai ngobrol, bapak mertuaku kembali ke kamar lagi untuk istirahat. Sore hari saya ingin mandi kok rasanya dingin sekali. Kemudian saya merebus air untuk keperluan mandi agar tidak terlalu dingin. Saya melihat mertua sedang menyiram tanaman pakai selang di luar. Mertuaku pakai celana pendek dan cuma pakai kaos dalam. Mertuaku sangat rajin memelihara tanaman. Kemudian air yang saya rebus mendidih, saya berlari keluar berbalut handuk. Saking buru-burunya, saya terpeleset dan jatuh. Saya berpegangan meja, saking kencangnya getaran meja, membuat gelas yang ada di meja terjatuh di lantai dan pecah berantakan. Saya tidak bisa langsung berdiri, karena pantat sakit terbentur lantai. Suara gelas pecah terdengar mertuaku yang di luar. Mertuaku lari ke dalam dan menolong saya. Saya agak tersipu malu karena hanya berbalut handuk. Kemudian mertua membopong saya dan membawa masuk ke kamar tidur. Saat dibopong mertua, saya berdebar-debar, jantung berdegup keras.
Tidak terasa, kepala saya bersandar di dada mertua. Tangan mertua dengan otot yang kuat membopong saya. Setelah menaruh tubuh saya di kasur, mertua saya memeriksa kaki saya dan dipijit-pijit. Pijitan mertua membuat perasaan saya tidak karuan. Mertua memijit saya dengan halus dan membuat badan saya sedikit merasa enak. Sejurus kemudian, tiba-tiba gairah saya meledak-ledak seperti membutuhkan saluran untuk menetralisir gairahku. Karena tidak kuat, saya mendahului membuat gerakan-gerakan yang romantis. Ternyata mertuaku juga meladeni gerakan-gerakan romantis dari saya. Setelah saling melakukan gerakan romantis, akhirnya benih dari mertua sukses tertanam di rahimku. Hari itu saya benar-benar menikmati situasi yang sangat romantis. Hari-hari berikutnya saya dan mertua selalu berolahraga bercocok tanam. Dan mertuaku selalu rajin ke Solo untuk sparring partner berolahraga cocok tanam. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya suamiku pulang. Selama 8 bulan, tidak temu, selama seminggu full, saya dan suami melakukan pergulatan yang sangat romantis. Saya sengaja mengambil cuti libur seminggu untuk selalu menemani suami dalam pergulatan. Seminggu kemudian badan saya merasa tidak enak. Setelah diperiksa, ternyata saya dinyatakan hamil. Suami saya sangat senang sekali ketika aku dinyatakan hamil. Di balik itu semua, ada kegelisahan dari saya. Sebab mertua saya ikut campur dalam membuat benih di rahimku. Benih yang ada di rahimku benar-benar dari suamiku atau dari mertuaku? Aku hanya terdiam saja. Suamiku sangat gembira karena bisa memberikan cucu untuk orang tuanya. Aku hanya terdiam dan tertunduk lesu.